Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarendrani, NIM 20031124. Saya akan menjelaskan pengertian komunikasi. Setiap organisasi tentunya memiliki tujuan. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan pendukung. Salah satunya seperti komunikasi. Komunikasi mempunyai pengertian yang berbeda dari berbagai pendapat para ahli, namun maknanya tetap sama. Menurut Himster dan Barty, dalam buku Business Communication, prinsip dan metodologi komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui suatu sistem yang biasa, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Dua orang yang sedang memperhatikan suatu hal yang sama bisa memiliki perbedaan pendapat apabila mereka berdua tidak melakukan komunikasi terlebih dahulu. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang mencakup di dalamnya informasi dan makna. Menurut Geoffrey menyatakan bahwa dari individu atau sekumpulan orang yang dikatakan sebagai pengirim pesan kepada bagian lain yang menerima pesan. Komunikasi dianggap sukses apabila penerima pesan memahami informasi yang disampaikan pengirim pesan. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai perpindahan dan pemahaman makna. Perpindahan makna apabila pesan atau ide pokok belum disampaikan, maka komunikasi belum terjadi. Komunikator yang tidak bisa didengar atau penulis yang hasil tulisannya tidak mampu dipahami juga belum bisa dikatakan sebagai komunikasi. Dan yang terpenting adalah komunikasi sebagai pemahaman makna. Supaya komunikasi sukses, maka harus dipahami dengan menggunakan bahasa yang bisa saling dimengerti. Komunikasi yang sempurna ketika akan terjadi pikiran atau ide yang disampaikan berhasil dipahami dengan sempurna oleh komunikasi, sama seperti yang dibayangkan oleh komunikator. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi dapat diartikan mengadakan pembicaraan dengan mengirimkan dan menerima pesan yang melibatkan dua orang atau lebih dalam mencapai kesamaan pemahaman dan menggunakan cara komunikasi yang bisa melalui lisan, tulisan, maupun sinyal-sinyal nonverbal. Perkenalkan, nama saya Aidil Fitranti, NIM 20031131. Baik, langsung saja bagian B, fungsi komunikasi dalam organisasi. Di mana komunikasi berguna sebagai mengendalikan sikap anggota dengan beberapa cara. Organisasi memiliki hierarki, kekuasaan, serta acuan formal yang harus dilakukan oleh para anggota. Bila sekumpulan karyawan mempengaruhi karyawan lain agar lalai dalam ketentuan organisasi dengan bekerja sangat giat, orang-orang tersebut secara informal mengendalikan perilaku orang lain. Lalu, komunikasi memberi dorongan melalui cara menyampaikan kepada para anggota apa yang mesti dilakukan, bagaimana hasil mereka dalam melakukan pekerjaannya, dan apa yang harus dilakukan agar kinerja yang dapat lebih baik sehingga sesuai standar organisasi. Sebagai alat melakukan ekspresi secara emosional yang mana banyak para anggota kerja mereka merupakan asal inti dari interaksi sosial.
Komunikasi yang ada pada organisasi tersebut adalah mekanisme dasar di mana para anggota saling berbagi perasaan, di mana perasaan itu kesal dan senang dalam menjalankan kegiatan di organisasi tersebut. Komunikasi berperan penting dalam organisasi, salah satunya sebagai sarana memadukan tugas-tugas yang telah tersusun dan sistematis. Fungsi komunikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi pengawasan, di mana fungsi pengawasan ini yaitu organisasi umumnya mempunyai struktur dan perintah. Komunikasi membantu karyawan tentang bagaimana dan apa yang seharusnya mereka lakukan guna bekerja sesuai standar yang telah ditentukan. Yang kedua, sebagai motivasi, di mana yaitu dengan menyampaikan informasi yang jelas dan bagaimana prestasi serta pencapaian anggota organisasi, serta bagaimana cara memotivasi anggota organisasi supaya mempunyai kemauan melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengungkapan emosi, di mana pengungkapan emosi ini yaitu komunikasi yang terjadi dalam organisasi. Kerja mereka merupakan sumber utama dalam komunikasi sosial dan merupakan komunikasi fundamental, di mana pengungkapan yang menunjukkan ekspresi kecewa maupun puas. Selanjutnya yang terakhir yaitu informasi, di mana informasi ini yaitu hal yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Kegiatan komunikasi yang dilakukan dapat memberi informasi yang berguna dalam langkah pengambilan keputusan. Apapun bentuk organisasinya, komunikasi akan berfungsi sebagai yang pertama, informasi. Pemimpin dan karyawan memerlukan informasi yang banyak dalam penyelesaian berbagai tugasnya. Informasi tersebut berhubungan dengan upaya organisasi dalam meraih tujuannya. Selanjutnya yang kedua yaitu pengendalian, di mana pengendalian ini yaitu komunikasi berfungsi sebagai pengatur dan pengendali organisasi. Komunikasi dalam hal ini berupa peraturan, prosedur, pemerintah, dan laporan. Yang ketiga, persuasif, di mana persuasif ini yaitu mengajak orang lain dalam hal mengikuti atau melaksanakan ide atau gagasan pada tugas mereka. Yang terakhir, integratif, di mana integratif ini merupakan organisasi yang terbagi menjadi bagian atau divisi, akan tetap merupakan satu kesatuan yang utuh dan terpadu dengan adanya komunikasi. Baik, saya Maharani Aulia Bahar, NIM 2003110018 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi adalah hal-hal yang harus ada agar komunikasi berjalan dengan lancar. Komunikasi dalam penyampaian pesan ini terdiri dari beberapa tahapan. Menurut Sofia tahun 2008, secara singkatnya antara lain yang pertama yaitu komunikator atau sender, yang bertujuan berkomunikasi dengan orang lain, mengirimkan pesan dan informasi kepada orang yang dituju. Misalnya, karyawan atau manajer organisasi. Yang kedua yaitu penyampaian e-coding untuk memproses pesan dalam bentuk yang sudah dioptimasi untuk keperluan dalam penyampaian data ataupun pesan informasi. Bisa berupa isyarat-isyarat atau simbol-simbol. Yang bagian C yaitu pesan atau message, informasi yang akan disampaikan komunikator pada komunikan, berupa kata-kata, ucapan, atau tulisan. Yang bagian D yaitu media atau saluran, merupakan media atau alat yang menjadi penyampaian dari penyampai dan penerima. Bagian E yaitu penerima, merupakan orang yang menerima informasi,
Penerima melakukan proses penafsiran pada pesan atau informasi yang didapat. Bagian F yaitu penafsiran atau decoding, yaitu proses pemahaman mengenai simbol atau bahasa. Simbol yang dimaksud yaitu simbol grafis atau simbol dengan cara mengasosiasikannya atau menghubungkan simbol dengan bunyi, bahasa beserta variasi yang dilakukan penerima pesan dari penyampaian pesan. Yang bagian F yaitu umpan balik atau feedback ialah tanggapan atau respon komunikasi mengenai informasi yang didapatnya dari komunikator. Bagian G yaitu gangguan atau noise adalah setiap hal yang mengganggu jalannya komunikasi. Setiap dimensi komunikasi terdapat gangguan di dalamnya. Cara mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi menurut Dewi tahun 2007. Dalam melakukan komunikasi, terkadang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Cara mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi supaya menjadi efektif yaitu pertama, memelihara iklim komunikasi terbuka. Kedua, bertekad memegang teguh etika berkomunikasi. Ketiga, memahami kesulitan komunikasi antar budaya. Keempat, menggunakan pendekatan berkomunikasi yang berpusat pada penerima. Yang kelima, menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk memperoleh dan membagi informasi. Yang keenam, menciptakan dan memproses pesan secara efektif dan efisien.